Tentu saja. Tidak cukup hanya dengan membuat balmung. Item yang tak terhitung jumlahnya diperlukan untuk membuat balmung. Mustahil untuk mengumpulkan semua item yang dibutuhkan untuk membuat hanya poros sekarang. Balmung adalah senjata tingkat tertinggi yang diciptakan untuk menangkap Fafnir. Setelah mengorbankan banyak kebangkitan. Cukup disayangkan sekarang. Titik. Su Hien memanggil taksi dan pergi menuju Yangpyeong. Butuh waktu 1 jam perjalanan untuk mencapai hutan terpencil. Su Hien berjalan di sepanjang jalan hutan, di mana ada lampu jalan kecil, dan tidak ada satupun penduduk lokal yang terlihat. Saat itu pukul 4 sore. Meskipun masih cukup pagi, hari sudah mulai gelap di hutan. Saat dia berada di hutan dan saat itu musim dingin, matahari diberikan kesempatan untuk mulai terbenam lebih awal. Apakah di sekitar sini? Langkah Su Hien semakin cepat. Segera setelah itu, sebuah rumah mandiri dengan halaman kecil muncul di depan mata Su Hien. Klak, klak. Suara besi bisa terdengar melalui pintu yang dibiarkan sedikit terbuka. Dia telah menemukan tempat yang tepat. Saat dia dengan hati-hati membuka pintu rumah, Su Hien berbicara. Apakah ada orang di dalam? Klak, klak. Suara besi tidak berhenti. Juga tidak ada jawaban. Su Hien berbicara dengan suara lebih keras kali ini. Apakah ada orang di dalam? Mendering suara besi berhenti sejenak. Su Hien berdiri di pintu. Menunggu. Segera setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan kain tebal berjalan keluar dari belakang rumah. Apa itu? Kamu membuat begitu banyak kebisingan. Dia memiliki janggut lebat. Wajah merah membara, dan mata terangkat. Itu adalah wajah yang sudah lama tidak dilihat Su Hien. Paman, pengrajin Kim Dae-ho. Dia terkenal karena banyak bakatnya, termasuk peleburan besi, pembuatan senjata, dan kerajinan perhiasan. Dia sekarang bersembunyi di pegunungan, setelah menaruh minat besar pada batu eter dan senjata kebangkitan. Dia masih sama seperti biasanya. Senjata balmung yang dimiliki Su Hien juga dibuat olehnya. Babak 5 saat itu tahun 2032. Ada banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Di antara mereka adalah kebangkitan tingkat tinggi. Dan bahkan beberapa amatir juga hadir. Mereka semua di sini hanya untuk menjaga satu orang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah besar orang dipanggil untuk berkumpul di tepi setengah jalan menuju Gunung Yangpyeong. Hanya untuk satu orang. Tidak. Mereka semua ada di sini hanya untuk menjaga satu-satunya item. Klak, klak. Suara besi masih bisa terdengar dari pintu. Kapan suara itu akan berhenti? Sung In mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, Paman, ini aku. Suara besi telah berlangsung cukup lama sebelumnya. Tetapi sekarang segera berhenti. Dan pemiliknya bahkan keluar untuk menyambut tamunya. Anda di sini. Tidak tahu berapa lama dia duduk. Kim Dae-ho berjalan keluar, memukul bagian belakang pinggangnya. Dia memindai Sung In dari atas ke bawah dan bertanya, kamu sepertinya telah membuat beberapa pencapaian. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Itu ada di seluruh berita. Nak, kamu gila. Kamu masih sangat muda. Namun pergi ke semua tempat berbahaya itu mencoba membuat dirimu terbunuh. Yah, itu tugasku untuk melakukannya. Orang waras mana yang akan begitu pekerja keras dan berkeliling mencari semua tempat ini? Jangan pedulikan orang lain. Tapi jagalah dirimu sendiri terlebih dahulu. Hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang saya inginkan. Sung In tertawa ringan. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya, dia pasti sudah melakukannya. Itu adalah topik yang tidak ingin dia bicarakan. Setiap kali itu adalah hasil yang sama. Masalah yang tidak memiliki jawaban untuk itu. Sung In mengubah topik pembicaraan. Bagaimana dengan item yang aku tanyakan terakhir kali? Semuanya sudah selesai sekarang. Di sini, Kim Dae-ho mengeluarkan pedang yang ada di punggungnya dan memberikannya kepada Su Hien. Karena dia memakainya dengan begitu ceroboh, Su Hien tidak menyadari bahwa itu adalah barang yang dia minta. Ini. Saya menamakannya balmung.
Balmung. Itu adalah nama pedang yang digunakan oleh pahlawan Siegfried. Bagaimana menurutmu? Ini luar biasa, kan? Seolah puas dengan ciptaannya sendiri. Kim Dae-ho menyeringai lebar hingga gigi kuningnya terlihat. Sung In menatap pedang itu dengan amah. Pada saat itu, ekspresinya menegang. Apa yang kamu tambahkan ke dalam pedang? Apakah dia berpikir bahwa Su Hien tidak akan bisa mengetahuinya? Kim Dae-ho, yang memiliki wajah tersenyum, menggelengkan kepalanya. Ah, anak ini, tidak bisakah kamu diam dan menerimanya? Paman, bisakah kamu? Bukan hanya batu ether tingkat tertinggi yang dimasukkan ke dalam pedang. Ada juga barang yang Kim Dae-ho hargai sepanjang hidupnya. Mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah mahakarya darinya. Berkat item itulah Balmung menjadi mahakarya. Tetapi, aku tidak bisa menerima ini. Dia tidak senang sama sekali. Bagaimana saya bisa menerima ini? Paman, paman, kenapa kamu? Sung In, kata Kim Dae-ho dengan nada penuh perhatian yang tidak pernah terdengar dari mulutnya. Itu membuat Su Hien bertanya-tanya apakah nada hangat seperti itu benar-benar bisa terdengar dari suaranya yang serak. Sung In yang bingung tetap diam. Anehnya, mulut Sung In tertutup rapat. Semua orang di dunia menyebutmu pahlawan. Kamu juga tahu itu, kan? Ya. Jangan hidup seperti itu. Apa ekspresimu? Tahukah Anda bahwa saat Anda maju, itu menjadi lebih gelap? Mengapa Anda pergi berkeliling membawa harapan, harapan, dan yang lainnya dari orang-orang? Itu karena Sung In tidak bisa menjawab. Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dia temukan jawabannya. Meskipun dia telah memikirkannya berkali-kali dalam sehari, dia hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Itu karena dia tidak punya pilihan lain. Jika bukan dia, jika dia tidak melakukannya, jika dia tidak ada. Setelah serangkaian asumsi yang panjang, tubuhnya akhirnya bereaksi lebih dulu. Dan hasilnya adalah tubuh dan pikiran yang kelelahan. Tapi itu akan terjadi lagi. Yah, sampai sekarang. Itu hanya omelanku. Aku tahu itu juga. Tidak peduli apa yang saya katakan. Anda tidak akan pernah keluar dari kekeras kepalaan Anda, kata Kim Dae-ho. Saya minta maaf. Kamu bertanya sebelumnya, kan? Mengapa? Ya, karena itu tidak adil. Hanya bagaimana itu tidak adil. Dia membutuhkan lebih banyak detail. Sung In menatap kosong ke arah Kim Dae-ho. Kim Dae-ho mengambil alih pedang di tangan Sung In sekali lagi. Dia menyelipkan pedang kembali ke poros pedang di mana kata Balmung terukir di atasnya. Semua orang di dunia tidak pernah melakukan apapun untuk Anda, namun mengharapkan bantuan Anda. Apalagi yang ada di dunia ini yang egois ini. Apakah itu tidak adil? Sebaliknya. Tapi itu. Kau mengatakan itu pilihanmu. Kim Dae-ho sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan Sung In. Itu sudah jelas. Itu adalah sesuatu yang Sung In dan Kim Dae-ho bicarakan belum lama ini. Kim Dae-ho paling membencinya ketika orang menyebut Sung In sebagai pahlawan. Ya saya tahu, bahwa itu adalah pilihanmu. Sung In tidak menjawab. Jadi itu sebabnya saya ingin mengambil sikap dalam hubungan yang tidak adil ini juga. Hubungan tidak seimbang yang dimaksud Kim Dae-ho berarti hubungan vertikal dan sepihak dari pemberian tanpa syarat. Kim Dae-ho menyeringai saat dia menyerahkan pedang dengan porosnya yang terukir kata Balmung. Ketika seluruh dunia sedang menunggu bantuanmu, setidaknya harus ada seseorang yang bisa membantumu. Apakah kamu tidak setuju? Pengrajinnya, Kim Dae-ho. Ketika Su Hien pertama kali mengenal Kim Dae-ho, itu juga di tempat ini. Mendengar bahwa Kim Dae-ho tertarik pada senjata yang digunakan oleh para kebangkitan dan mulai membuatnya pada tahun 2018, Su Hien berpikir bahwa dia dapat ditemukan di sana. Senyum secara alami merayap ke wajahnya. Tidak banyak waktu di mana dia tersenyum. Tapi ketika dia melihat Kim Dae-ho, sebuah senyuman datang padanya. Paman, aku di sini. Itu adalah tempat yang sering dia datangi setiap kali dia mengalami masa-masa sulit. Tapi sekarang,
Kim Dae-ho tidak bisa mengingat siapa dia. Dia jauh lebih muda sekarang. Dia sudah berusia lebih dari 60-an. Namun, Su Hien terakhir kali mengingat Kim Dae-ho sebagai pria tua dengan rambut beruban dan bungkuk. Dia tampak jauh lebih muda sekarang dibandingkan dengan saat itu. Su Hien senang melihatnya. Dia menggenggam tangannya dan berbicara. Senang bertemu denganmu. Saya Kim Su Hyun. Kim Su Hyun. Tapi apa yang membawamu ke sini? Kim Dae-ho, yang sedang mengerjakan peralatannya sampai beberapa waktu yang lalu, menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya. Apa alasan lain baginya untuk bersembunyi di gunung seperti ini? Itu agar dia tidak diganggu. Tapi Su Hien, yang sudah menerima perasaannya, tidak terpengaruh olehnya. Aku dengar kamu telah membuat senjata untuk kebangkitan. Siapa yang bilang? Pembohong yang mana? Sepertinya dia akan marah saat itu juga. Dia sepertinya mengira seseorang telah mengungkap lokasinya. Su Hien berbicara dengan suara tenang sementara Kim Dae-ho melompat-lompat karena marah. Aku punya permintaan untuk memintamu. Pergilah. Nak, saya tidak melakukan sembarang senjata. Ini bukan sembarang senjata. Ah, terserah. Aku tidak melakukannya. Mata Kim Dae-ho melebar karena terkejut. Batu sebesar kepalan tangan dipegang di tangan Su Hien. Dia melihat batu eter tingkat tertinggi. Mungkinkah ini? Itu adalah batu eter. Apakah ini nyata? Dia memberikan tampilan terperangah dan heran juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Itu adalah reaksi yang tepat dari Kim Dae-ho yang dia kenal. Ketika orang lain melihat batu eter, mereka akan memiliki ekspresi serakah di wajah mereka karena mereka melihatnya sebagai uang. Tetapi berbeda untuk Kim Dae-ho. Dia masih sama. Keserakahan yang ditunjukkan di wajahnya tidak materialistis. Itu karena penasaran dan antisipasi. Aspirasi itulah yang membuat Ki Dae-ho menjadi seorang pengrajin. Dia, memang, seorang pengrajin biru sejati. Ya. Itu adalah kesepakatan yang sebenarnya. Saya belum pernah melihat batu eter yang begitu besar. Tidak pernah. Tapi, apakah kamu tidak akan mengenalinya? Kim Dae-ho sedikit mengangguk pada pertanyaan Su Hien. Sejak batu eter ditemukan, dia adalah seorang pengrajin yang menyadari bahwa batu eter dapat digunakan untuk membuat barang dan terus membuatnya. Dia menjual barang-barang ketika dia memiliki dana yang tidak mencukupi dan menggunakan dana itu untuk membeli batu eter dan bahan lainnya. Kemudian dia akan terus membuat peralatan dan item lagi. Dia telah berurusan dengan batu eter lebih dari siapapun di dunia. Dengan demikian, tidak ada alasan baginya untuk tidak dapat membedakan antara batu biasa dan batu eter. Dari mana tepatnya kamu mendapatkan ini? Tampaknya dia akhirnya ingin berbicara. Apakah sumbernya penting? Tidak juga. Kim Dae-ho menyeringai lebar. Sepertinya dia benar-benar menikmatinya. Reaksinya seperti yang diharapkan. Asal-usul batu eter tidak pernah penting baginya. Yang paling penting adalah batu eter dengan ukuran ini telah muncul di depannya. Benar. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin pedang. Sebuah pedang. Ya. Saya harap Anda bisa menjadikan saya pedang pembunuh. Di era ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki keterampilan membuat senjata yang lebih baik daripada Kim Dae-ho. Sepengetahuan Su Hien, Kim Dae-ho masih akan menjadi satu-satunya pengrajin terkenal bahkan di masa depan yang jauh. Itu sampai pada titik di mana peralatan dan barang-barang yang dibuat olehnya diperdagangkan dengan harga premium di masa depan. Jika demikian, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Kim Dae-ho terus tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Saya tidak membutuhkan pembayaran apapun. Karena kamu telah membawa barang yang sangat berharga. Itu akan gratis. Kamu cukup lugas. Mari kita buat kontrak. Adapun penjamin, aku tidak membutuhkannya. Su Hien menggelengkan kepalanya pada Kim Dae-ho, yang sangat-sangat ingin memulai produksi. Kim Dae-ho, yang sedang terburu-buru membuat kontrak, berhenti dan menoleh. Apa? Aku tidak butuh kontaknya, Paman. Kim Dae-ho menanggapi dengan wajah kosong mendengar kata-kata Su Hien.
Tampaknya Kim Dae-ho tidak sepenuhnya memahami makna di balik apa yang dikatakan Su Hien. Kim Dae-ho sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu yakin tentang itu? Ya, aku yakin. Dengar nak, katakan yang sebenarnya. Di mana Anda mengambil batu ether? Apakah kamu tidak menyadari betapa berharganya barang ini? Bagaimana mungkin Su Hien tidak menyadarinya? Satu-satunya orang di dunia ini yang tahu betapa berharganya barang ini adalah Su Hien. Meski begitu, hanya ada satu alasan yang membuat Su Hien menggelengkan kepalanya. Aku percaya padamu, Paman. Apa? Bukankah satu-satunya hal yang kamu harapkan adalah pedang yang dibuat dengan batu itu? Proses penggunaan item itu. Ada sedikit perubahan dalam ekspresi Kim Dae-ho. Setelah menunjukkan ekspresi yang tidak masuk akal, dia membuka mulutnya. Kahahaha. Itu menyilaukan. Tawanya yang menderu kembali. Menggema dari hutan di balik pintu. Sudah lama sejak Su Hien melihat Kim Dae-ho tertawa terbahak-bahak. Dia, tentu saja, sudah mengharapkannya. Su Hien sendiri juga menyadari betapa konyolnya kata-katanya. Kau anak yang cukup menarik. Tidak. Apakah kamu orang aneh? Pokoknya, Kim Dae-ho mengambil batu eter di tangan Su Hien dan berbicara. Kamu benar. Yang saya inginkan adalah proses pembuatan pedang. Bukan item ini sendiri. Izinkan saya menanyakan satu hal terakhir. Kim Dae-ho mengangkat batu ether yang dia ambil dari Su Hien di depan matanya dan bertanya, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Ya, aku percaya padamu. Kau aneh. Anak muda. Sekali lagi, Kim Dae-ho mulai tertawa terbahak-bahak. Segera, tawanya menghilang tanpa jejak. Dan yang tersisa hanyalah tatapan tegas. Jadi, baiklah. Sebanyak Anda telah menaruh kepercayaan Anda pada saya akan membalas budi itu juga. Aku akan membuat pedang dari dunia ini. Ya, tolong lakukan yang terbaik. Su Hien mengulurkan tangannya ke Kim Dae-ho dengan nakal. Kim Dae-ho menatap kosong ke tangan Su Hien beberapa saat sebelum menggenggamnya. Anehnya, ada perasaan akrab meski mereka baru saja bertemu. Su Hien kemudian segera kembali ke rumah. Itu sudah larut malam. Su Hien tiba di rumah sekitar waktu yang sama dengan Shin Suyong. Shin Suyong telah menyiapkan sup sederhana dan telah menunggu kembalinya Su Hien. Saat dia melihat Su Hien, yang pulang terlambat, dia segera berbicara. Nak, akankah kita bicara? Ya, apa yang harus datang akhirnya datang. Su Hien mengambil tempat duduknya di meja makan. Mereka tidak menyalakan televisi untuk percakapan ini. Shin Suyong mulai berbicara lebih dulu. Katakan padaku. Sejujurnya, nak, kau menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Ya, benar. Apakah karena dia sudah lama menantikan momen ini? Dia tidak menemukan banyak kesulitan untuk menjawab. Kamu tahu orang seperti apa yang bangun, kan? Mata Shin Suyong goyah mendengar pertanyaan Su Hien. Melihat bahwa dia tidak terlalu terkejut, Shin Suyong pasti memiliki kecurigaan dan tebakan. Ya, tentu saja. Aku tahu. Kalau begitu, kamu juga harus tahu betapa berbahayanya pekerjaan itu. Tentu saja, ibumu juga punya mata dan telinga. Ibu. Sebenarnya, Su Hyun menutup matanya rapat-rapat. Su Hien menahan napas sejenak dan mulai menceritakan kisahnya. Semua yang pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana Su Hien memulai sebagai seorang kebangkitan. Hal-hal yang telah dilalui oleh setiap kebangkitan lainnya dengan menyelesaikan cobaan untuk menjadi lebih kuat. Dia bahkan berbicara tentang kemarin dan hari sebelumnya. Ketika dia pergi untuk serangan penjara bawah tanah. Setelah Su Hien menceritakan semua ceritanya, dia mengamati Shin Suyong dari dekat. Bu, kenapa? Kamu memiliki ekspresi ini. Yang bingung seharusnya adalah Shin Suyong. Karena Su Hien lah yang merahasiakan semua ini sampai sekarang. Tapi setelah semua ini dikatakan, Su Hien lah yang merasa bingung. Ekspresi seperti apa yang harus aku miliki? Su Hien tersandung pada pertanyaan retoris Shin Suyong dan akhirnya berbicara. Apakah kamu tidak marah?
Su Hien mengira Shin Suyong akan marah padanya dan mengkhawatirkannya. Shin Suyong selalu mengkhawatirkannya bahkan ketika tidak ada yang terjadi. Menanyakan apakah dia sudah makan. Su Hien tidak pernah bisa membayangkan betapa khawatirnya dia ketika dia mengungkapkan bahwa dia telah melawan monster selama ini. Tetapi, itu bukan sesuatu yang harus aku marahi. Shin Suyong tidak hanya tidak marah padanya, tapi dia hanya memasang ekspresi sedih. Su Hyeun tidak pernah mengharapkan reaksi seperti itu darinya. Mengapa, putra? Mendengar suara Shin Suyong, hati Su Hien hancur. Bukankah itu sulit? Mata Su Hien melebar mendengar pertanyaan Shin Suyong. Ungkapan singkat itu menciptakan kegemparan yang cukup jauh di dalam hatinya. Itu sulit. Itu cukup sulit pada saat itu. Belum pernah ada orang yang menanyakan pertanyaan ini padanya sebelumnya. Bahkan ibunya dari kehidupan sebelumnya. Bukankah akan lebih sulit? Di masa depan, tidakkah kamu akan merasa lelah atau bahkan menyesali keputusanmu? Ini akan sulit, apalagi jika dibandingkan dengan sekarang. Alih-alih mendengar kata-kata penyemangat, ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata keprihatinan seperti ini. Sesuatu mengalir dari dalam Su Hien saat dia dipaksa untuk menekan perasaannya. Su Hien takut menunjukkan air matanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, menggigit bibirnya, dan menundukkan kepalanya. Ya, aku baik-baik saja. Hati dan mulutnya hanya bisa merespon secara berbeda. Su Hien tidak pernah bisa mengemukakan kata sulit di depan Shin Suyong. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dia persiapkan selama ini. Dia mungkin akan tahu tentang itu juga. Namun meski begitu, Shin Suyong tidak menghentikan Su Hien. Dia tidak pernah bisa bahagia atau sedih untuk Su Hien. Jika Anda mengatakannya seperti ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Shin Suyong sudah tahu. Melihat bagaimana Su Hien tidak mengatakan yang sebenarnya dan pikirannya, itu berarti bujukan atau kata-katanya tidak akan berhasil padanya. Dia tahu bahwa pada saat ini, bujukan dan kekhawatirannya hanya akan mempersulit Su Hien. Jadi, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mendorongnya. Selanjutnya, Shin Suyong tidak ingin mengubah hidup Su Hien. Shin Suyong menghormati dan mendukung keputusan Su Hien. Jika itu dimaksudkan untuk Su Hien untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia, aku akan mendukungmu, anakku. Shin Suyong memeluk Su Hien. Untuk beberapa alasan, sesuatu melonjak dari dalam sekali lagi. Terima kasih. Dia tidak bisa menunjukkan sisi lemahnya di depan Shin Suyong. Karena tidak bisa menangis. Su Hien menekan perasaannya dan tertawa. Terima kasih ibu. Setelah itu, Shin Suyong mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada Su Hien. Dia bertanya-tanya seperti apa yang dilakukan oleh para job worker. Apakah itu berbahaya? Dan seberapa sibuk pekerjaannya? Dan tentu saja, dia juga bersikeras padanya untuk tidak mengambil pekerjaan yang terlalu berbahaya jika memungkinkan. Su Hien menanggapi mereka semua. Mengatakan, aku mengerti. Dia tidak ingin melihat Shin Suyong cemas padanya. Betulkah? Ya, lihat ini. Shin Suyong menatap kaget saat Su Hien menunjukkan padanya saldo setoran banknya. Kebohongan. Apakah Anda ingin mengkonfirmasi ini dengan saya di bank besok? Ya ampun. Ya ampun. Dia telah mendengar bahwa para awaken memiliki pekerjaan yang dibayar dengan baik. Tetapi dia tidak pernah berharap mereka dapat menghasilkan sebanyak ini hanya dalam semalam. Jumlah yang diperoleh Su Hien dalam semalam adalah apa yang hanya bisa diperoleh Shin Suyong setelah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu tidak terlalu bahagia? Tentu saja. Mengapa ada orang yang membenci uang? Tapi kamu tidak senang sebelumnya. Nah, itu dia. Dan ini dia. Astaga. Meskipun dia tahu Shin Suyong menyukai uang, dia tidak pernah menyangka Shin Suyong akan mengubah sikapnya secepat ini. Su Hien menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, dia merasa lega karena Shin Suyong tidak menunjukkan ekspresi yang lebih tersiksa. Dia mungkin sengaja menyembunyikan sisi itu juga. Bagaimanapun,
Dia merasa baik. Shin Suyong, yang selalu berjuang dengan masalah keuangan, berpikir bahwa dia akhirnya bisa sedikit bersantai sekarang. Ayo kita lihat rumah-rumah besok. Dengan uang ini, mereka akhirnya bisa melarikan diri dari apartemen bawah tanah ini. Shin Suyong juga bisa mewujudkan mimpinya memiliki toko kecil sendiri. Terlebih lagi, Shin Suyong selalu ingin mengelola tokonya sendiri. Saat percakapan mereka berakhir, mereka menonton televisi saat mereka makan malam. Tepat pada waktunya, wajah Lee Ju-ho muncul di berita. Tadi malam, Dungeon yang muncul di Gwangju, Gunung Anyak Provinsi Gyeonggi mengalami perubahan level. Untungnya, pemimpin parti, Lee Ju-ho, yang memimpin serangan Dungeon, menyelesaikan serangan Dungeon, tapi melalui kecelakaan ini. Jenis penjara bawah tanah ini belum muncul sampai sekarang. Dengan demikian, itu sudah cukup untuk dilaporkan sebagai berita. Tapi itu tidak menimbulkan banyak kegemparan seperti yang diharapkan Su Hien. Berita itu hanya berfungsi untuk memperingatkan publik bahwa ruang bawah tanah seperti itu juga muncul. Berdengung smartphone Su Hien berdering segera setelah dia masuk ke kamarnya setelah makan malam. Itu adalah telepon dari Lee Ju-ho. Halo, apakah kamu tidak akan menerimanya? Ini topik yang sama lagi. Meskipun Lee Ju-ho telah mengirim pesan teks yang sama sebelumnya, balasan Su Hien tidak pernah berubah. Tapi tidak peduli apa, Lee Ju-ho tampaknya tidak memiliki pemikiran untuk menerima setengah dari batu ether yang diberikan kepadanya. Saya punya banyak uang. Saya tidak seburuk itu untuk menerima mereka tanpa malu-malu. Saya juga tidak punya alasan untuk itu. Apakah tidak ada alasan bagimu untuk menerimanya? Anda menyimpan rahasia saya dan bahkan mengurus masalah yang mengganggu bagi saya. Itu alasan yang cukup, tapi itu terlalu banyak dibandingkan dengan apa yang telah saya lakukan. Tidak salah untuk mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikan serangan penjara bawah tanah sendiri, bukan? Pendapat Lee Ju-ho lebih ulet dari yang dia kira. Dia tampaknya tidak mudah dibujuk. Jika begitu, bagaimana dengan ini? Bisakah kamu meminjamkan namamu? Namaku, lebih tepatnya, gelar kebangkitan peringkat B-mu. Karena ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk kebangkitan peringkat B untuk mendaftar untuk serangan bawah tanah tingkat merah saja. Anda hanya perlu menambahkan saya. Akan ada lebih banyak serangan penjara bawah tanah yang terjadi di masa depan. Daripada menyembunyikan kemampuan dan kekuatan Su Hien, lebih baik dia dan Lee Ju-ho bekerja sama sebagai satu tim. Apalagi jika hanya ada keduanya. Jumlah batu ether yang didistribusikan juga akan lebih tinggi. Tentu saja. Jika menurutmu itu merepotkan. Tidak, tidak. Ayo lakukan sesuai dengan saranmu. Balasannya cepat. Lee Ju-ho sepertinya berpikir bahwa saran Su Hien juga lebih baik untuk dirinya sendiri. Untuk bisa memasuki serangan Dungeon dengan kebangkitan yang terampil seperti Su Hien juga bukan usulan yang buruk untuknya. Saya akan menganggap penerimaan Anda sebagai persetujuan, dan akan menghubungi Anda di masa depan. Kalau mau melamar dulu juga tidak apa-apa. Ya, aku akan menunggu teleponmu. Itu mengakhiri percakapan telepon mereka. Ekspresi Su Hien santai saat kekhawatirannya terangkat dari bahunya. Dengan ini, saya juga tidak perlu membuat identitas palsu. Dia tidak perlu mendapatkan kartu registrasi kebangkitan yang diperlukan untuk mendapatkan izin untuk serangan penjara bawah tanah berkat teman barunya, Lee Ju-ho. Persyaratan minimum untuk menjadi seorang kebangkitan peringkat B untuk bergabung dengan serangan bawah tanah terpenuhi berkat Lee Ju-ho. Masalah dengan Shin Suyong juga telah diselesaikan secara damai. Rasanya seolah-olah badai petir besar telah berlalu dengan cepat. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah melihat ke depan dan mencapai tujuannya. Keesokan harinya, Su Hien meninggalkan rumah saat hari mulai terang. Sekarang, Shin Su Hien bahkan tidak bertanya pada Su Hien kemana dia pergi. Su Hien membuka pintu menara ujian. Hal-hal yang harus saya lakukan. Itu berbeda dibandingkan dengan saat-saat di mana dia memanjat menara tanpa tujuan.
Sekarang, dia memiliki tujuan yang jelas untuk mendaki Tower of Trials. Ada juga alasan yang jelas untuk melakukannya. Anehnya, kakinya terasa ringan. Dengan perasaan ini, rasanya seolah-olah dia bisa mencapai apa saja. Melangkah Suhien melangkah ke menara ujian. Kim Suhien, uji coba lantai 11 Anda dimulai sekarang. Lee Juho, yang sedang memainkan smartphone-nya, tiba-tiba memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Lee Juho, yang terbiasa membuka abis online saat bepergian untuk memeriksa pembaruan. Matanya tertuju pada sebuah pos di mana seorang kebangkitan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bangun di lantai 12. Sudah. Awaken yang telah menyelesaikan lantai 11 bergerak maju ke lantai 12. Yang berarti rekor di lantai 12 adalah peringkat dari percobaan lantai 11. Duduk di samping Lee Juho, Kim Baren bertanya, "Apa? Apa itu?" Lee Juho membawa layar smartphone-nya di depan mata Kim Baren. Kim Soo-hyun, dia sudah menyelesaikan persidangan lantai 11. Ya, sepertinya rekor Suhien kali ini juga cukup gila. Mereka benar-benar sesuatu. Entah itu Suhien ini atau Suhien yang lain. Mereka berdua. Kim Baren, yang tidak menyadari bahwa kedua Suhien itu sebenarnya adalah orang yang sama, menggelengkan kepalanya. Kekagumannya hanya pada Kim Suhien yang terkenal. Orang yang telah menciptakan rekor tertinggi dalam sejarah saat dia memanjat setiap lantai. Tapi kejutan yang dimiliki Lee Juho berbeda level dari Kim Baren. Dia, di sisi lain, telah menerima telepon dari Suhien kemarin pagi. Aku akan pergi ke lantai 11 Tower of Trials. Saya mungkin sulit dihubungi untuk saat ini. Realitas dan dunia di Tower of Trials benar-benar berbeda. Dan jelas, mustahil untuk menghubungi siapapun dari dalam Tower of Trials melalui smartphone. Berpikir bahwa Lee Juho mungkin akan segera menghubunginya. Suhien memberitahu dia sebelumnya. Tidak ada yang tahu kecuali mereka tahu sebelumnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persidangan atau isi persidangan. Tetapi, bagaimana dia bisa menyelesaikannya dalam sehari? Suhien selalu menyelesaikan uji coba level 10 di setiap lantai. Itu adalah semacam identitas untuk kebangkitan bernama Kim Suhien. Dan tentu saja, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan uji coba seperti itu hanya dalam sehari. Sungguh, dia membuat orang lain terdiam. Lee Juho menyeringai lebar dan mengunci ponselnya. Dia kembali berbaring dan berbicara. Kembalilah sekarang jika kamu sudah selesai. Saya bisa keluar besok. Jadi jangan terlalu khawatir. Lee Juho, yang mengenakan pakaian pasien dan dirawat di rumah sakit, melambaikan tangannya ke arah Kim Baren, menyiratkan bahwa yang terakhir itu menjengkelkan. Kim Baren memukul dadanya melihat reaksi Lee Juho, merasa frustrasi. Bodoh ini. Bagaimana pendapatmu tentang menantang Dungeon ketika levelnya dinaikkan? Saya juga tidak tahu, tapi itu lebih sulit daripada yang saya pikirkan. Sungguh. Syukurlah. Kamu tidak mati. Apakah kamu tidak tahu aturan menara ujian? Seberapa besar perbedaannya untuk setiap lantai? Bahkan jika itu hanya perbedaan level tunggal, kesulitannya menjadi lebih sulit secara eksponensial saat naik. Oleh karena itu, kebangkitan kelas yang lebih tinggi akan menantang uji coba tingkat yang lebih rendah, tetapi tidak pernah yang lebih tinggi. Itu adalah aturan yang jelas bagi para kebangkitan untuk bertahan hidup. Tapi Lee Juho telah melanggar aturan itu. Benar, saya tahu itu bunuh diri. Tetapi itu terjadi begitu saja. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Kamu bahkan mengatakannya sendiri bahwa memanjat menara ujian adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Saya tidak yakin. Setelah melarikan diri dari kematian sekali, pikiranku sepertinya telah berubah. Kamu telah banyak berubah. Aku akan menganggap itu sebagai pujian. Dan saya ingin menantangnya kembali suatu saat nanti. Apakah kamu nyata? Kim Baren bertanya dengan heran. Bagaimana dia bisa ingin menantangnya lagi setelah semua itu? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat saat itu, dia belum benar-benar lulus ujian.
Dia seharusnya sudah kembali ke dunia nyata sekarang. Ya, saya akan terus menantangnya selama saya masih hidup. Bagaimana dengan serangan Dungeon? Maaf, tapi kita tidak bisa pergi bersama di masa depan. Saya pikir saya akan berkonsentrasi memanjat menara untuk saat ini. Kim Baron menggigit bibirnya erat-erat setelah mendengar jawaban Li Juho. Saat dia melihat ekspresi di wajah Kim Baron, Li Juho merasakan perih di hatinya. Sepertinya ini benar-benar berakhir di sini. Dia adalah teman yang menghubunginya tiba-tiba suatu hari, mengatakan bahwa dia telah menjadi seorang yang sadar. Pada tahun-tahun berikutnya, Li Juho dan Kim Baron melakukan serangan penjara bawah tanah bersama. Dan sudah setahun sejak itu. Tapi bukannya mendukung atau mengkhawatirkan Li Juho, Kim Baron tampak kecewa dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa lagi melakukan serangan penjara bawah tanah. Li Juho menutup matanya. Kim Baron terakhir berharap dia baik-baik saja dan kemudian meninggalkan ruangan. Li Juho merasa sedikit pahit, tetapi pada saat yang sama juga lega. Itu adalah sesuatu yang harus dia katakan. Bahkan, dia juga takut bagaimana reaksi temannya itu. Tapi sekarang, dia akan bisa fokus memanjat menara, seperti sebelumnya. Apakah mungkin? Saat dia mengingat cobaan yang dia tantang sehari sebelumnya, dia merasa sedikit ketakutan. Meski begitu, tidak pantas untuk ragu-ragu menantang cobaan. Besok, saya harus sekali lagi. Kim Soo-hyun. Uji coba lantai 12 Anda dimulai sekarang. 3 bulan kemudian, penjara bawah tanah tingkat kuning muncul di Jongro, Seoul. Guild Ares dipilih sebagai guild untuk memimpin serangan Dungeon. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Puluhan orang yang bangun membungkuk ke arah satu orang dalam kelompok, Tuan Ares Guild, Jong Dong-yong. Jong Dong-yong berkeliling menepuk-nepuk setiap awaken di guild dan menyuruh mereka pergi. Benar. Kamu sudah bekerja keras. Hak Jon tetap di belakang. Dan semua orang harus kembali untuk istirahat lebih awal. Ya. Atas perintah Jong Dong-yong, anggota guild dengan cepat bubar di tempat. Jong Dong-yong dan Hak Jon tetap tinggal dan mengeluarkan celana yang lelah saat menaiki kursi belakang sedan hitam. Apakah itu melelahkan? Serangan penjara bawah tanah ini cukup sulit. Mengapa Anda tidak mengambil yang lebih mudah? Jika saya melakukan itu, serangannya akan terlalu mudah. Dungeon level kuning sulit didapat. Dan itu juga bisa menjadi kesempatan bagi orang lain untuk meningkatkan keterampilan mereka. Seseorang bisa mati di tengah-tengahnya. Hari-hari ini, tingkat kematian orang yang bangun juga meningkat. Jika demikian, itu akan menjelaskan kemampuan orang itu. Ekspresi Hak Jon menjadi sedikit berubah setelah mendengar jawaban dingin Jong Dong-yong. Jong Dong-yong benar-benar tidak peduli dengan kehidupan para awaken lainnya. Seandainya dia lebih memperhatikan serangan Dungeon sebagai kebangkitan Areng, serangan Dungeon akan selesai tanpa ada yang terluka. Ku dengar kau berhubungan dengan anak bernama Kim Soo-hyun. Wajah Hak Jon menegang mendengar pertanyaan Jong Dong-yong. Hak Jon tidak pernah memberitahu Jong Dong-yong tentang hal itu. Ya, apakah dia benar-benar Kim Soo-hyun? Orang itu rupanya telah naik ke lantai 15 baru-baru ini. Lantai 15. Itu tidak pernah menjadi lantai yang tinggi. Tidak. Sebaliknya, itu adalah lantai yang relatif rendah. Hak Jon sekarang sudah berada di lantai 28. Menantang semua uji coba level 8 di setiap lantai. Tapi meski begitu, jika ada yang bertanya apakah Hak Jon lebih kuat dari Kim Soo-hyun, pasti tidak. Semua rekor yang dibuat Kim Soo-hyun sampai sekarang di lantai 15 telah jauh melampaui rekor Hak Jon di lantai 28. Jika dia adalah pria itu, tidak mungkin. Apakah Anda yakin? Ya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Anda sudah jauh lebih dekat dengannya sekarang, bukan? Hak Jon tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Tidak. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak menjawab lebih jauh. Apapun jawabannya,
konsekuensinya akan merugikan. Jong Dongyong menyeringai melihat ekspresi kaku Hak Jon. Kido, ada apa dengan ekspresi ini? Aku hanya bertanya. Tidak apa, hanya. Ngomong-ngomong, jika dia adalah Kim Soo-hyun yang kukenal, cobalah untuk membujuknya. Bahkan jika gagal, tidak apa-apa juga. Jika kalian dekat, bukankah dia juga dianggap sebagai adikku? Persekutuan Ares tumbuh lebih besar setiap hari. Jong Dongyong juga adalah seorang kebangkitan yang cukup cakap, dan guild memiliki lebih banyak kebangkitan daripada sebelumnya. Sekarang, bahkan guild ditempatkan di peringkat yang lebih tinggi juga. Ya, saya mendapatkannya. Hak Jon mengangguk sambil menjawab. Hak Jon cukup terganggu dengan smartphone di sakunya. Saat mesin sedan menyala, ia mulai menuju ke suatu tempat. Itu adalah lokasi penjara bawah tanah berikutnya. Babak 6 Kim Soo-hyun. Uji coba lantai 15 dimulai sekarang. Waktu telah berlalu cukup cepat. Waktu tidak memberi siapapun kesalahan 1 inci pun. Dunia terus bergerak seperti video yang diputar ulang. Perlahan-lahan menunjukkan adegan selanjutnya dari sebuah cerita. Tapi pasti ada perbedaan yang terjadi. Sebuah batu kecil yang dilemparkan ke danau raksasa. Dan gelombang yang diciptakannya mulai beriak. Saat itu tahun 2021. Ketika dunia benar-benar mulai berubah. Grer. Monster besar setinggi 16 kaki berdiri dengan mulut terbuka. 2 tanduk monster itu terbelah menjadi 2. Dan memiliki kulit berwarna merah cerah yang mirip dengan harimau. Monster itu muncul di tengah kota Eropa abad pertengahan. Dikatakan bahwa binatang itu disegel di tanah di bawah kota sejak zaman kuno. Soo-hyun mengerutkan kening saat dia melihat monster itu. Aku butuh banyak usaha untuk menemukanmu. Tolong. Harap berhati-hati. Ada seseorang yang tidak melarikan diri. Dia adalah seorang pemuda yang tinggal di desa. Dan Soo-hyun telah bertemu dengannya beberapa kali. Kia, monster kuno itu menghadap ke langit dan berteriak keras. Itu tertawa bukannya menangis. Itu tertawa terbahak-bahak. Tampaknya cukup senang telah dibebaskan dari segelnya. Kamu harus melarikan diri. Bahkan jika dia tergagap, pemuda itu tidak bisa berlari tanpa Soo-hyun. Soo-hyun tidak yakin apakah dia sedang usil atau memiliki rasa keadilan. Bagaimanapun, Soo-hyun bersyukur bahwa dia mengkhawatirkannya. Tetapi, hai. Soo-hyun mengabaikan kata-kata pemuda itu dan memanggil binatang purba itu. Kamu seharusnya tidak tertawa di saat seperti ini. Grer. Baru kemudian binatang purba itu menatap Soo-hyun secara langsung. Itu terlihat bingung. Ia meremas wajahnya setelah menyadari bahwa Soo-hyun tidak sedikit pun takut pada dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Itu berbalik pada suara Soo-hyun yang datang dari belakang. Menggeser memadamkan. Pedang yang dipegang dari belakang. Meledak ke tubuh binatang purba itu. Darah menyembur keluar dari tebasan yang dibuat di punggungnya. Menginjak. Retak. Kia. Binatang purba itu meraung ke arah Soo-hyun karena hampir tersangkut di tanah. Soo-hyun mengayunkan pedangnya beberapa kali di udara saat dia merasakan perasaan berat di ujung pedangnya. Memang, aku tidak bisa menggunakan ini lebih jauh. Kulit binatang purba yang tebal juga menjadi masalah tersendiri. Tapi ada juga masalah dengan pedang yang dia gunakan juga. Setahun telah berlalu sejak Soo-hyun mulai menggunakan pedang. Itu tidak akan menjadi masalah besar di lantai bawah. Tapi menggunakannya saat ini adalah sebuah masalah. Dia memang mengatakan itu akan segera selesai. Jadi, sudah waktunya untuk berhenti berbicara tentang pedang. Bahkan jika dia menggunakan pedang tumpul, itu masih cukup untuk menghadapi monster yang berdiri di depan Soo-hyun. Jadi ayo. Kia. Nyala api dinyalakan di pedang Soo-hyun. 2 burung yang tercipta dari api muncul di sekitar Soo-hyun pada saat yang bersamaan. Mereka adalah burung phoenix yang lahir dari api. Menggigitnya. Kia. Kedua burung phoenix itu terbang menuju monster itu atas perintah Soo-hyun. Api hitam yang keluar dari mulut monster itu menyapu tubuh burung phoenix.
Burung-burung Phoenix menghilang tanpa jejak. Dan monster itu mengalihkan pandangannya pada Su Hien. Memotong. Memadamkan. Kedua burung Phoenix menerobos api hitam dan mulai menggigit tubuh monster itu. Kia. Monster itu berjuang untuk melepaskan dua burung Phoenix yang menempel di tubuhnya. Tetapi monster itu telah mengabaikan sesuatu untuk saat ini. Su Hien-lah yang sekarang berada di atas kepalanya. Nyala api menjadi biru untuk sementara waktu. Saat monster itu merasakan panas tinggi di atas kepalanya, dia menghentikan tindakannya dan melihat ke atas. Grr. Apa yang dilihat monster di atas kepalanya adalah pedang biru raksasa. Dan seterusnya. Memotong garis biru yang mirip dengan pedang itu membelah tubuh monster itu menjadi dua. Lumpur. Lumpur. Tubuh monster itu jatuh ke samping. Mulai dari kepalanya. Binatang itu dengan cepat mengangkat tangannya untuk menjaga tubuhnya agar tidak jatuh. Tapi, tentu saja, itu tidak mungkin. Menginjak. Menginjak. Tubuh besarnya akhirnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke lantai. Darah kental mengalir. Dan Su Hien, yang berdiri di depan mayat, memadamkan api dan mengatur napas, celana. Api biru dan burung api, Phoenix. Keduanya adalah kemampuan baru yang diperoleh melalui leveling skill Flame. Ini adalah pertama kalinya dia memeriksa efeknya. Dan masing-masing memiliki pro dan kontra sendiri. Apakah masalahnya terletak pada faktor sihir? Pertama, mana yang dibutuhkan untuk memelihara Phoenix cukup besar. Selain itu, Phoenix adalah pemanggil yang tidak pernah binasa jika Su Hien dapat memiliki persediaan mana yang tidak terbatas untuk mempertahankan nyala api. Tapi konsumsi mananya terlalu tinggi. Dan itu sama untuk api biru. Kemampuan mereka sangat kuat. Tapi, aku mungkin harus menahan diri. Phoenix mempertahankan bentuk aslinya meskipun telah menderita serangan dari binatang purba. Itu karena Su Hien terus memasok mana agar tidak hilang. Tetapi pada saat itu, Su Hien merasa faktor sihirnya terpotong dengan hebat. Itu adalah jumlah sihir yang luar biasa yang tidak dia harapkan untuk digunakan. Aku harus meningkatkan kemampuanku. Dibandingkan dengan keefektifan skill, konsumsi mana adalah tersandung kemudian. Tubuh monster itu mengejang dengan kuat. Tatapan Su Hien jatuh ke tubuh monster yang setengah terbunuh itu. Sangat menarik bahwa monster itu belum mati. Terlalu mengerikan untuk memikirkan seseorang yang masih hidup saat dalam keadaan itu. Kalau dipikir-pikir, tidak ada pesan apapun tentang dia yang menyelesaikan persidangan. Apakah umur panjangnya salah satu ciri uniknya? Sifatnya tidak terlalu buruk, tapi bukan sifat yang membuat Su Hien iri. Apa yang bisa dilakukan seseorang dengan kekuatan sebesar itu jika dia juga harus terjebak dalam situasi itu? Meski begitu, pembakaran Su Hien mengeluarkan api sekali lagi. Aku juga tidak bisa menggunakan bahan transfigurasi. Tapi itu juga terlalu berguna untuk uji coba di lantai 18. Itu tidak sampai pada tingkat yang menginginkan sifat monster kuno itu pada dirinya sendiri. Mendering. Su Hien mengayunkan pedangnya dan menyalakan api. Pada saat itu, api raksasa menyapu tubuh monster kuno itu. Anda telah mendapatkan 50.000 poin pencapaian. Anda telah mencapai pencapaian tertinggi. Kamu telah menyelesaikan uji coba lantai 19 dengan sempurna. Anda akan diberi peringkat sesuai dengan kinerja Anda. Kamu telah mendapat peringkat pertama. Anda telah mendapatkan 1 poin kesehatan. Maukah kamu naik ke lantai berikutnya? Rentetan pesan muncul secara bersamaan. Itu juga berarti monster itu akhirnya mati. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengakhiri kebangkitan yang tidak stabil dari monster kuno dan makhluk itu. Tentu saja, beberapa kekuatan berusaha untuk sepenuhnya menghidupkan kembali monster itu dalam prosesnya. Seharusnya pertarungan dimulai dari awal. Itu menjengkelkan diinstruksikan tentang apa yang harus dilakukan. Meskipun Su Hien dapat menangani monster pada level saat ini, itu tidak akan menjadi proses yang mulus. Namun, dia akhirnya berhasil menghabisi monster kuno yang berhibernasi di bawah kota.
Butuh waktu 2 bulan baginya untuk menyelesaikan persidangan. Monster itu. Pemuda yang telah memperingatkan Su Hien untuk berhati-hati sebelumnya sekarang telah jatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah monster itu muncul, semua orang telah melarikan diri ke pinggiran kota. Hanya Su Hien dan pemuda itu yang tersisa. Su Hien menatap pemuda itu. Pemuda itu kembali menatap Su Hien dengan ketakutan di matanya. Nah, di matanya, aku dan monster itu adalah satu dan sama. Tidak ada alasan lain baginya untuk tinggal di sana. Su Hien mengangkat kepalanya ke langit dan berbicara. Naik, kamu akan naik ke lantai 20. Pandangannya menjadi putih dalam sekejap. Dan sebuah kota besar muncul di hadapannya sekali lagi. Itu adalah kota yang telah sepenuhnya beku dan tertutup putih. Dunia di lantai 20 adalah kota beku bernama Raglia. Suhunya telah mencapai serendah -60 derajat. Di lantai 20 adalah kota yang sekarat di mana tidak ada manusia hidup yang bisa tinggal di dalamnya. Su Hien bisa mendengar gumaman orang-orang saat dia melangkah ke alun-alun. Krisis terjadi setiap 10 lantai di Tower of Trials. Uji coba di setiap lantai 10 memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, yang menyebabkan jumlah kematian yang tinggi. Dengan demikian, hanya kebangkitan khusus yang berkumpul setiap 10 lantai, termasuk lantai 20 dan 30. Bagaimanapun, saya telah tiba dalam waktu yang ditentukan. Tanggal 31 Desember. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Su Hien bertujuan untuk mencapai tujuannya untuk mencapai lantai 20 sebelum tahun berakhir. Meskipun dia telah menyelesaikan persidangan dengan mudah pada awalnya, persidangan terakhir menjadi hambatan. Meski begitu, dia bisa sampai di lantai 20 sesuai dengan tujuannya. Tentu saja, ada sesuatu yang hilang. Seperti yang diharapkan. Apakah level 7 terlalu mengada-ada? Tingkat dan faktor sihir. Tujuan awalnya adalah untuk mencapai tingkat sihir 7. Dan faktor sihir 70. Tapi dia tidak mencapai tujuan itu. Meskipun dia mampu menaikkan faktor sihirnya menjadi 68. Yang mendekati 70. Level sihirnya masih bertahan di level 6. Nama. Kim Soo Hyun faktor sihir. 68 level sihir. 6 kekuatan. 71 kelincahan. 78 kesehatan. 69 refleks. 80 keterampilan. Lompat rincian. Keterampilan. Transfigurasi rincian. Keterampilan. Api. Kelelahan. 15. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu ketika dia pertama kali memasuki Tower of Trials, jendela statusnya sedikit lebih panjang. Ada peningkatan keseluruhan dalam statistik dan level sihir. Faktor sihir diberikan. Dan peningkatan keterampilan. 2 tahun. Meskipun itu bukan waktu yang singkat, itu juga tidak terlalu lama. Jika seseorang menyaksikan statistik Su Hien dengan mata kepala sendiri, mulutnya akan terbuka lebar karena kagum. Itu pasti pertumbuhan yang cepat. Meskipun dia memiliki faktor dan level sihir yang tinggi, peningkatan statistik secara keseluruhan juga luar biasa. Meskipun pertumbuhan sihir lebih lambat dari yang diharapkan, beberapa bagian melengkapi yang lain. Dan ada beberapa bagian yang membuat Su Hien puas. Yah, pertumbuhan kemampuan skillnya cepat. Itu tidak cukup, tetapi lebih pada kecepatan yang cepat. Tujuan awalnya ditetapkan sangat tinggi sehingga bisa dianggap mustahil untuk dicapai. Setelah hampir mencapai tujuan awalnya, itu juga berarti bahwa penampilannya tidak terlalu buruk. Poin pencapaian 1.981.400. Su Hien memeriksa jumlah poin pencapaian yang telah dia kumpulkan. Meskipun itu jumlah yang sangat besar, itu sedikit tidak mencukupi. 20.000 poin lagi. 2 juta poin pencapaian. Itu adalah harga dari penguat potensial kelas tertinggi yang ingin Su Hien dapatkan. Seperti semua kebangkitan lainnya, yang paling dibutuhkan Su Hien adalah sihir. Meskipun tidak ada komposisi skill atau item yang tidak penting, level dan faktor sihir yang tinggi memiliki kekuatan untuk mengabaikan semuanya.
Saya ingin mengumpulkan lebih banyak poin sebelum tiba di lantai 20. Mempertimbangkan bahwa itu juga merupakan tujuan yang mustahil. Dia telah mengumpulkan cukup banyak poin pencapaian. Meskipun sangat disayangkan, tidak terpikir olehnya bahwa dia tidak akan menyelesaikan persidangan lantai 20. Dia pasti mengatakan bahwa itu hari ini, kan? Syukurlah. Tanggalnya cocok. Kim Dae-ho berkata bahwa akan memakan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikan senjata yang diminta Su Hien. Peringkat telah diperbarui. Kemudian, alun-alun dipenuhi dengan suara kebangkitan tertentu. Peringkat itu, tentu saja, diperbarui secara teratur, tetapi tidak sulit untuk memahami kata-katanya. Peringkat, mungkinkah itu tempat pertama? Mungkinkah Kim Su Hien sudah sampai di lantai 20? Alun-alun berubah berisik dalam sekejap. Peringkat telah diperbarui. Ini juga berarti bahwa Kim Su Hien telah naik ke lantai 20. Aku harus segera pergi dari sini. Su Hien meninggalkan alun-alun dan berbelok ke gang yang remang-remang. Su Hien bergerak diam-diam sendirian di tengah keramaian. Dan publik sepertinya tidak memperhatikan. Lagi pula sudah ada puluhan orang yang berkumpul di alun-alun. Begitu dia memasuki gang, Su Hien membuka pintu. Meninggal dunia, Su Hien kembali ke dunia nyata dan segera menyalakan mesin mobil. Itu adalah mobil sport merah yang relatif mahal. Sayang sekali mengendarainya jauh ke pegunungan. Meskipun Su Hien tidak terlalu tertarik dengan mobil itu, dia tidak punya alasan untuk tidak mengendarainya karena itu adalah hadiah. Aku bahkan tidak cukup sering mengendarainya. Itu adalah hadiah dari Lee Ju-ho, yang memberinya mobil sport setelah menyelesaikan serangan penjara bawah tanah suatu hari. Sesuai kata-kata Lee Ju-ho, Su Hien hanya menambahkan gas dan mengeluarkannya ketika dia harus bepergian, memekik. Su Hien mengendarai mobil sportnya ke lereng bukit di Yangpyeong, gunung tempat rumah Kim Dae-ho berada. Dia mengendarainya sedalam mobilnya bisa masuk ke pegunungan, memarkirnya, dan mulai berjalan masuk. Dentang, klak, suara baja bisa didengar tanpa gagal. Su Hien bertanya-tanya kapan dia beristirahat. Sulit membayangkan betapa dia suka memukul baja. Paman, aku di sini. Mendering. Suara itu berhenti. Segera setelah itu, Kim Dae-ho dengan susah payah keluar untuk menemuinya. Anda di sini. Ya, ini hari ini, kan? Janji kita. Apa maksudmu janji? Saya hanya mengatakan bahwa saya akan menyelesaikannya sebelum tahun ini berakhir. Bukankah itu artinya sama? Aku sudah lama menyelesaikannya. Nak, ayo segera masuk, kata Kim Dae-ho dan berbalik dengan cepat. Itu bukan untuk mendapatkan senjatanya, melainkan untuk membimbingnya masuk ke dalam rumah. Su Hien sedikit terkejut dengan reaksi Kim Dae-ho. Kim Dae-ho tidak pernah mengizinkan orang asing masuk ke bengkelnya. Diundang ke bengkelnya berarti dia memiliki tingkat pengakuan dan persahabatan tertentu. Su Hien telah memasuki bengkel Kim Dae-ho sekali dalam kehidupan sebelumnya. Tapi itu hanya setelah mereka saling mengenal selama 3 tahun. Di bagian belakang rumah Kim Dae-ho ada bengkel dengan langit-langit bulat anyaman baja. Saat dia memasuki bengkel melalui pintu, berbagai peralatan diletakkan. Sudah lama, panas yang tinggi hampir memasak dagingnya. Jika seorang kebangkitan seperti dia hampir tidak bisa menahan panas sebanyak itu, bagaimana dengan Kim Dae-ho? Dia tidak disebut pengrajin untuk apa-apa. Apakah kamu tidak terkejut? Kim Dae-ho bertanya dengan suara yang relatif kecil. Sepertinya dia mengharapkan reaksi terkejut. Masuk akal untuk terkejut dengan jumlah peralatan ini. Ah, aku terkejut. Saya tahu bahwa Anda tidak. Betapa kejamnya. Sepertinya dia tidak puas dengan reaksi Su Hien. Su Hien tertawa canggung dan melihat peralatan yang tergantung di dinding. Pedang, tombak, baju besi, pelindung pergelangan tangan. Di antara itu, perlengkapan pertama yang muncul di mata Su Hien adalah pedang. Seperti yang diharapkan, mereka cukup unggul. Ada perbedaan besar dan kecil di semua peralatan. Mereka semua memiliki batu ether yang dicampur di dalamnya.
Meskipun sulit untuk melebur batu ether, memanfaatkan itu dan membuat senjata seperti itu hanya dimungkinkan oleh pengrajin tertentu. Di era saat ini, tidak ada yang lebih baik dari Kim Dae-ho yang bisa membuat peralatan dengan kualitas ini. Jika semua ini dibawa ke pasar, itu bisa mengguncang dunia sedikit. Apa yang kamu lakukan di sana? Berhentilah melihat sampah dan ambil senjatamu sekarang, sampah. Terlalu berlebihan untuk menyebut peralatan ini sebagai sampah. Tapi tentu saja, peralatan yang ditempatkan di pintu masuk adalah apa yang dianggap Kim Dae-ho sebagai kreasi yang gagal. Yang sukses ada di ruang bawah tanah. Dan kamu mungkin cukup terkejut karenanya. Senjata yang dibuat Kim Dae-ho untuk Su Hyeun adalah mahakarya di antara mereka. Su Hyen mengikuti Kim Dae-ho melalui aula bengkel panas. Awalnya, dia bertanya-tanya bagaimana Dae-ho bisa menahan panas seperti itu. Tapi sekarang dia tidak lagi khawatir. Kim Dae-ho telah mengembangkan toleransi terhadap panas sejak dia masih kecil. Lebih penting lagi, Su Hyen ingin melihat pedang yang ditempa Kim Dae-ho. Saat mereka menuruni tangga menuju ruang bawah tanah bengkel, dia bisa melihat peralatan tergantung di dinding. Itu adalah mahakarya sejati yang diciptakan Kim Dae-ho. Tempat ini luar biasa, tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Ini bukan item yang bisa ditemukan di generasi ini. Ini adalah peralatan yang hanya dapat ditemukan di masa depan. Setelah lama penelitian yang tak terhitung jumlahnya, kemajuan dalam teknik kerajinan, dan peleburan batu ether, Kim Dae-ho sudah membuat peralatan semacam ini saat ini. Dia memang seorang master dan jenius. Ini dia. Kim Dae-ho mengambil pedang dari dinding dan menyerahkannya kepada Su Hyen. Itu adalah pedang dengan kualitas terbaik yang dibuat dengan batu ether, dan dia menggantungkannya di dinding. Pedang panjang perak biasa. Orang tidak bisa benar-benar mengatakan itu sesuatu yang istimewa dengan penampilannya saja. Su Hyen memegang pedang yang diserahkan kepadanya oleh Kim Dae-ho. Itu berat. Itu pasti lebih besar dari pedang biasa. Tapi itu tidak terasa buruk bagi Su Hyen. Bagaimana itu? Beratnya sempurna. Kan? Memang itu. Itu bukan berat pedang biasa. Namun, itu bukan beban yang akan dianggap berat bagi rata-rata orang yang bangun. Sebagai gantinya, bobot yang sesuai ditambahkan ke kekuatan pedang. Itu adalah beban yang menahan keseimbangan yang tepat. Beratnya bisa disesuaikan dengan batu ether yang meleleh di pedang. Anda dapat membuatnya seberat 1 ton atau seringan bulu. Ini sebenarnya bukan fungsi yang bagus. Tapi saya membuatnya agar Anda dapat menyesuaikannya dengan preferensi Anda. Jadi gunakanlah sesuai keinginan Anda. Apalagi, sesuai permintaanmu. Aku memalsukannya agar tetap sesuai dengan fungsi pedang dan konduktivitas sihir. Daripada efek penggunaan pedang secara keseluruhan. Semakin kuat pengguna pedang, semakin tinggi efisiensi pedangnya. Yah, itu tidak terlalu istimewa. Ya, itu tidak istimewa. Namun, itu sempurna. Sing. Su Hyen menarik pedang dari sarungnya. Pedang panjang perak yang bersinar memamerkan bilahnya yang ramping dan memantulkan wajah Su Hyen. Memotong Su Hyen mengambil pedang dan menyayat ujung bajunya. Pisau itu hanya mengayun melalui kain seolah-olah itu adalah tongkat tumpul. Kali ini, dia mengambil pedang lain yang dia bawa dan melemparkannya ke udara. Desir, tebas, buk, buk. Pedang yang diayunkan Su Hyen dengan ringan memotong pedang yang dia lemparkan ke udara dengan rapi menjadi 2. Saat pedang yang dibelah 2 itu jatuh ke tanah, Su Hyen berkomentar, menarik. Seolah-olah pedang itu hidup. Bahkan tanpa menggunakan sihir. Itu mampu membedakan antara apa yang dia coba potong dan apa yang tidak. Selain itu, ketajaman dan tingkat kekuatannya juga luar biasa. Tingkat ketajaman tidak bisa dibuat begitu saja dari bahan apapun. Perangkat ajaib. Oh, bisakah kamu memberitahu? Saat Su Hyen menyadari nilai pedang yang sebenarnya, Kim Dae-ho tersenyum cerah. Benar, tidak ada teknik yang dapat membentuk tingkat ketajaman itu. Jadi, seperti yang Anda minta, saya menggunakan batu ether.
yang mengandung sifat magis untuk membentuk bilah yang sangat tajam dan kokoh itu. Apakah Anda mendasarkannya pada prinsip gergaji listrik? Matamu bagus. Memang, daripada hanya menjadi tajam. Jika Anda menambahkan gesekan rotasi, kekuatan itu akan diperkuat. Tentu saja, itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Su Hien cukup terkejut. Permintaannya hanya untuk bentuk dan fungsi pedang agar akurat dan sempurna dengan bentuk dasarnya. Itu karena dia pikir itu lebih cocok untuknya daripada pedang yang ditempel dengan keterampilan yang tidak perlu. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekuatan dan ketajaman pedang dapat ditingkatkan seperti ini. Metodenya juga luar biasa. Tetapi fakta bahwa itu dimungkinkan dengan sendirinya adalah luar biasa. Seperti yang diharapkan. Itu adalah pilihan yang tepat untuk meminta Kim Dae-ho untuk membuat ini. Butuh waktu 1 tahun penuh. Tetapi pembuatan senjata tingkat ini layak untuk ditunggu. Apa namanya? Kim Dae-ho mengukir nama di semua peralatannya. Tentu saja. Itu hanya untuk peralatan yang dia anggap dibuat dengan baik. Pedang ini sangat layak untuk menerima sebuah nama. Pasti harus punya nama. Tidak ada. Tuep, tidak. Sungguh jawaban yang mengejutkan. Kim Dae-ho dengan kasar menggaruk kepalanya dan berbicara. Itu pedangmu. Jadi sebutkan saja. Anda bukan anak kecil. Jadi mengapa Anda mengharapkan saya untuk menyebutkannya juga? Apakah itu tidak apa-apa? Apa? Kau tidak serakah untuk itu? Kamu membuat pedang yang luar biasa seperti ini. Ketamakan apa yang harus dibicarakan? Lupakan. Saya puas bahwa saya bahkan dapat memiliki kesempatan untuk menempa pedang seperti ini. Kesempatannya untuk menamai pedang itu sekarang diberikan kepada orang lain. Ini mungkin sesuatu yang merepotkan dan tidak berarti. Tapi bagi Kim Dae-ho, itu adalah konsesi yang sangat besar. Su Hien memikirkan nama pedang itu untuk beberapa saat. Alih-alih membuat nama sendiri, dia ingin membaginya dengan Kim Dae-ho, yang telah menghabiskan 1 tahun untuk dengan susah payah menempa pedang ini. Su Hien berbicara setelah beberapa saat berpikir. Aku akan menamakannya pedang pembunuh naga. Gram. Gram. Pedang pembunuh naga. Nama pedesaan macam apa itu? Nama Balmung juga dinamai oleh Su Hien di masa lalu. Gram adalah nama lain dari Balmung, yang digunakan dalam mitologi Eropa Utara. Nama mereka praktis sama, tapi bagi Su Hien, di atas segalanya, dia tidak mau menyerah pada gelar pedang pembunuh naga. Namun, dia juga tidak ingin menggunakan kembali nama Balmung. Dia berpikir bahwa dia mungkin gagal lagi jika dia menggunakan nama yang sama. Yah, aku bertanya-tanya apakah aku bisa membunuh naga dengan pedang ini suatu hari nanti. Mendengar jawaban samar Su Hien, Kim Dae-ho menatapnya, terdiam. Sungguh anak yang cici. Tidak peduli pedang pembunuh naga atau Gram. Itu semua adalah nama memalukan yang sama bagi Kim Dae-ho. Meski begitu, Su Hien cukup menyukai nama yang dia buat. Su Hien tidak menyadari bahwa kecerdasannya untuk membuat nama semakin berkurang. Saya telah menyetor biaya sebelum datang ke sini. Mohon konfirmasinya. Su Hien berbicara sambil memasukkan Gram kembali ke sarungnya. Kim Dae-ho mengerjap kaget mendengar berita yang baru pertama kali dia dengar. Biaya? Biaya apa? Saya juga sudah mengirimkan uang muka. Apakah kamu tidak melihatnya? Apakah Anda menganggap saya pengemis? Nak. Kim Dae-ho melompat dan berteriak seolah-olah bengkel itu akan pergi. Bagi Kim Dae-ho, uang hanyalah dana untuk membuat bahan untuk menempa peralatan. Apalagi yang bisa saya lakukan ketika saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Anda? Saya tidak ingin mendengar dari orang lain bahwa saya memanfaatkan Anda pada usia ini. Omong kosong. Jika Anda ingin mendanai saya, Anda seharusnya memberi saya beberapa materi, bukan uang. Bukankah kamu juga seorang yang bangun? Meski begitu, bukankah aku terlalu tidak tahu malu jika melakukan itu? Lupakan. Saya membutuhkan bahan yang tepat daripada uang. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya,
Anda seharusnya memberi saya itu. Apa yang dia katakan benar. Hadiah yang sebenarnya harus menjadi apa yang paling dibutuhkan pihak lain. Bagi Kim Dae-ho, yang menganggap uang mirip dengan batu, itu mungkin tidak dianggap sebagai bonus. Tetapi, jika demikian, mengapa dia tidak mengambil beberapa peralatan di sini untuk dijual? Kim Dae-ho hanya membeli batu ether dan menggunakannya untuk menempa peralatan, tetapi tidak menjualnya di tempat lain. Dia mungkin cukup kaya berkat reputasinya sebagai pengrajin sekarang, tetapi kekayaannya akan habis suatu hari nanti. Faktanya, Kim Dae-ho telah berjuang dengan uang tunai sejak tahun 2021. Mengetahui kebenarannya, Su Hien sengaja menyetorkan uang itu kepadanya. Berdengung saat itu, smartphone di saku Su Hien berdering. Kim Dae-ho, yang melontarkan bahasa kasar pada Su Hien, berhenti dan melambaikan tangannya padanya. Kenapa aku harus membuang energiku untukmu? Lupakan, jika tidak ada yang lain. Tersesat. Ya, Paman, saya akan kembali lagi. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, jangan datang padaku. Kim Dae-ho masih keluar untuk mengirim Su Hyeun pergi meskipun telah mengatakan itu. Memang, dia adalah seseorang yang bertindak berbeda dari kata-katanya dengan nada yang baik. Getaran yang berlangsung selama beberapa waktu berhenti. Su Hyen dengan cepat mengeluarkan smartphone dari sakunya dan memeriksa daftar panggilan tidak terjawab. Itu dari Lee Ju-ho. Saat Su Hyen membalas telepon, Lee Ju-ho segera mengangkatnya. Halo. Apa yang telah kamu lakukan? Belakangan ini, aku baru saja membuat senjata. Aku akan menuju ke lantai 20. Aku sudah mendengar tentang itu. Ada keributan besar tentang itu di Abyss Online sekarang. Apakah berita menyebar secepat ini? Entah bagaimana. Tidak ada sumber lain yang lebih cepat selain online untuk orang-orang yang suka menulis. Su Hyen menggaruk kepalanya dan berjalan menuju mobilnya. Tapi kenapa kau mencariku? Apakah ada penjara bawah tanah lain kali ini? Ya, itu juga. Dan aku berpikir untuk makan denganmu kapan-kapan. Saya baru saja membersihkan lantai 34 beberapa waktu lalu. Aku mungkin bisa menemuimu untuk makan tapi kupikir itu mungkin sulit untuk serangan Dungeon lainnya. Apakah ada yang salah? Saya pikir saya akan segera memasuki uji coba lantai 20, kamar. Su Hyen menyalakan mesin segera setelah dia masuk ke dalam mobil. Mari kita bertemu untuk mengobrol dulu. Babak 7 Su Hyen mengendarai mobilnya menuju kota dekat Yongdeungpo di Seoul. Su Hyen dan Lee Jun-ho bertemu di tengah kerumunan. Saat itu waktu makan malam. Mereka pergi ke restoran dengan kamar pribadi dan memesan makanan. Meja makan segera dipenuhi dengan masakan Korea. Saat pintu tertutup dan lingkungan mereka menjadi sunyi, Lee Ju-ho berbicara. Apakah kamu sangat sibuk? Saya tidak ingin mendorong kembali tantangan saya. Lantai 20 adalah bagian khusus. Meskipun itu adalah uji coba yang paling menantang, hadiahnya adalah yang terbaik. Su Hyen ingin membersihkan bagian ini sebaik mungkin. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Lee Ju-ho sepertinya mengenal Su Hyen dengan baik. Dia merasa Su Hyen cemas. Apakah ada yang salah? Aku punya permintaan untuk memintamu. Jawaban yang didapat Lee Ju-ho berbeda dengan pertanyaannya. Namun Lee Ju-ho menganggap bahwa jawabannya tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya. Apa itu? Kamu telah banyak muncul di media baru-baru ini. Dan bahkan menjadi lebih terkenal. Baru-baru ini. Ya. Sejak setahun yang lalu. Lee Ju-ho telah menaiki menara untuk menghadapi cobaan yang lebih sulit daripada yang biasanya dia tangani. Setelah diketahui publik, Lee Ju-ho menjadi pusat perhatian berita terkait kebangkitan. Dia disebut sebagai kebangkitan berfluktuasi level. Lee Ju-ho sudah menjadi kebangkitan peringkat B sebelum keributan. Ketika mempertimbangkan levelnya dan metode yang dia gunakan untuk naik menara, itu bukan sesuatu yang istimewa bagi media untuk memperhatikannya. Bisakah Anda melakukan kontak pribadi dengan pihak berwenang? Jika maksudmu otoritas, apakah maksudmu atasan?
Su Hien mengacu pada tidak murni otoritas kebangkitan, tetapi petinggi yang mengelola dan mengoperasikan organisasi. Bukan tidak mungkin, tapi tolong sampaikan pesan kepada mereka. Hanya tentang apa? Dalam beberapa bulan mendatang atau lebih. Su Hien mulai berbagi ceritanya. Ketika cerita itu berakhir, ekspresi Li Juho membeku karena keheranan. Benarkah itu? Kemungkinan besar. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Dari penjaga gerbang di lantai 20. Meskipun aku tidak begitu yakin apakah penjaga gerbang juga tahu tentang masalah yang terjadi di sekitar sini. Tapi, itu perlu diragukan. Penjaga gerbang. Para penghuni yang hanya bertempat tinggal di setiap lantai 10. Yang dikenal memiliki semua informasi di dunia. Mereka tampaknya tidak dapat dikenali dari penampilan mereka. Tetapi setidaknya, informasi mereka tidak pernah salah. Bahkan tidak sekali. Tentu saja. Meskipun hasilnya akurat, prosesnya salah. Informasi ini bukan dari penjaga gerbang, melainkan dari pengalaman pribadi Su Hien.